warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا شيخ محمد نور بن عمر بن عربي البندي والبندن خصوصا شيخ محمد خليل بن عبد اللطيف البنكبل شيخ محمد هاشم بن أشعان وخصوصا شيخ أسعد شمس العاري بن حسن شيخ عبد الله بن حسن كهجي بسم الله شمس وحسن كهجي محمد داود الجديد وكهجي محمود شامل وحسن كهجي زلمة المهجي كهجي مهجي مؤمن شمس بن عدي عبد الرحمن كهجي وخصوصا أحمد بن عبد الحسن وحمد بن موسى ونوفل بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Khusus kita tujukan buat saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan. Wabil khusus buat jamaah kita yang orang tuanya lagi sakit dirawat di rumah sakit, yaitu Bapak Haji Muhammad Zaini bin Abdul Halim, ayahnya dari Bapak Mubarak. Mudah-mudahan wasilah pembacaan suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah satu kali lagi buat Ananda Atifah Ayu Zahira, putri daripada Kang Eko Novianto yang hari ini bertepatan dengan hari lahirnya, hari ulang tahun yang ke-14. Mudah-mudahan Ananda Atifah Ayu Zahira jadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya, serta agamanya, dan juga kelak hasil maksud dalam meraih cita-citanya dan menjadi wasilah untuk kedua orang tuanya hidup bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arfa'a sifatil kamaliyah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumin nahdah amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati Bapak Eko Novianto, Ketua DKI Masalah Syariah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW kita Bapak Sadikun, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang keberapa ini? Di bulan Sya'ban, tanggal 8 Sya'ban ya? Benar, 8 Sya'ban. 8 Sya'ban, bentar lagi kita bakalan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah hari dimana pertama, bulan ini adalah termasuk syahri, kata Nabi ya. Bulanku, di pertengahan bulanku itu ada yang namanya nisfu Sya'ban. Jadi fa insyaallah kita nisfu Sya'bannya pada malam apa di sini? Malam Minggu tanggal 24. Tanggal 24 ya? 24 Februari. Tanggal 24 Februari. Terus malam Seninnya Isra Mi'raj ya? Iya, Pak Ustaz. Tawakufan, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hati semua, saya kalau nggak salah ada undangan Isra Mi'raj di Bantar Gebang malam Minggu besok. Malam Seninnya di sini ya? Iya. Malam Sabtu di Ustadz Jidan ya? Jadi nggak di Ustadz Jidan malam Sabtu? Bocah-bocah. Oh, belum ada informasi ya. Nah, maka dalam riwayat ketika tiba malam nisfu Sya'ban, maka para malaikat menyeru menyampaikan pesan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun pada malam nisfu Sya'ban, maka aku akan ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu pada malam nisfu Sya'ban, maka aku akan berikan permintaannya. Makanya riwayat hadis Al-Baihaqi, makanya banyak umat muslim, khususnya umat muslim yang berpedoman dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini malam nisfu Sya'ban adalah malam yang memiliki karomah dan juga barokah. Karena pada malam ini dalam riwayat ditutupnya amal-amal manusia dan juga dilaporkan dan juga dimulainya pula awal daripada catatan amal manusia. Makanya penting kita malam nisfu Sya'ban bikin amaliyah, nggak apa-apa orang lain banyak yang bilang ini, bukan banyak, hanya sebagian upil lah ya, sebagian kecil yang bilang ini tidak ada dasarnya ya, tidak ada keterangannya, ya nggak apa-apa dah ya. Yang penting ini dasarnya jelas. Umat muslim saat malam nisfu Sya'ban kumpul di musola, di masjid. Untuk itu hajat yang pertama, mohon ampun kepada Allah dan memohon hajatnya dikabul, karena sangat luar biasa. Maka tak heran
dari golongan remaja, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ya, dari semua masyarakat muslim berbondong-bondong ke musola dan ke masjid. Maka yang perlu kita ketahui, beberapa amalan di malam nisfu Sya'ban yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah membaca surah Yasin. Ya, di sini baca surah Yasin ya. Berapa kali? Baca Yasin 3 kali. Yang pertama untuk memohon kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dan dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian baca Yasin yang kedua niatnya untuk daf'il bala, ya. Mudah-mudahan selama hidup kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita niat agar hidupnya ini diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan kecukupan. Kemudian amalan yang kedua, kita memperbanyak doa. Umat muslim yang dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Hal ini dilakukan karena pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke bumi untuk mengampuni dosa-dosa hambanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Siddiq dari baginda Rasulullah SAW. Anjilullahu ta'ala ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban wa yakun li kulli syai'in illa li rajulin musyrik aw rajulin fi qalbihi suhana. Allah Subhanahu wa taala turun menurunkan rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Ya, dia akan mengampuni segala sesuatu yang ada pada hambanya. Diampuni itu dosa-dosa kita kalau kita mohon ampun. Kecuali dosa besar, yaitu syirik. Syirik kepada Allah nggak bisa diampuni. Dan juga orang yang di dalam hati tersimpan kebencian. Orang yang di dalam hatinya dikatakan syuhana, ya, adalah ketika pada malam nisfu Sya'ban dia memiliki hati kemerungsung. Apa kemerungsung itu, Kang Nur? Merungsung, rungsang. Kesal dan menimbulkan rasa kebencian kepada seseorang. Nah, doanya tuh gak diterima. Kalau dia minta ampun gak diterima tuh. Makanya dari sekarang nih, penting buat kita saling memaafkan. Ya apalagi sekarang zaman sekarang, masa sekarang ini lagi pada kesel orang. Ya pada kesel di media sosial, pada teriak-teriak yang gak karu-karuan. Ya udah, kita gak usah ikut-ikutan. Ya, gak usah ikut-ikutan. Ketika ada berita-berita hal-hal yang berhubungan merusak hati kita kan kemarin udah ngaji tuh bulan lalu kita, bagaimana orang yang senantiasa memakan barang yang halal dan juga senantiasa bersungguh-sungguh meninggalkan perbuatan maksiat, itu mata hatinya bersih dan pikirannya juga terang. Ya, maka pantas kalau kita ini mendapatkan ketenangan apapun. Nah sekarang orang-orang pada ribut pemilu, udah kita nggak usah ikut-ikutan. Udah pemilu udah beres, ya toh? Semua ma'asaba min musibah faminallah, semua itu sudah Allah rencanakan, sudah Allah tentukan sejak zaman ajali. Siapa presiden kita itu udah ditentukan. Ya, udah, kita nggak perlu lagi kemerungsung hati kita. Atau yang misalnya yang dia menang itu merasa bangga sampai sombong, jangan. Udah selesai. Ayo kita akur lagi, kita rukun lagi. Ya, jangan ada praduga-praduga yang membuat hati orang itu tergores atau hati orang itu terpengaruh untuk ikut-ikutan memviralkan. Apalagi bawa-bawa agama. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Kemarin kita pilih itu orang-orang yang baik semua, ya.
dari Pak Anies, dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar, orang baik semua. Jangan sampai ada narasi-narasi yang membawa-bawa perasaan orang dalam sikap beragama. Kalau orang nggak pilih si pulang, maka agamanya dipertanyakan. Ya Allah, memang ada masalah apa? Mereka semua kan orang taat semua. Pak Anies orang taat, Pak Muhaimin orang taat, Pak Prabowo juga orang taat, Mas Gibran orang taat, Pak Ganjar, Pak Mahfud orang baik semua, dan agamanya Islam semua. Ya, jangan bawa-bawa ke arah sana. Yang penting sekarang sudah selesai, ya. Kita ini bukan bagian daripada penyelenggara, kita hanya sebagai pemilih. Maka tugas kita adalah sudah selesai untuk memilih. Perkara urusan di sana ya udah tergantung daripada penanggung jawabnya penyelenggara. Ya, kita sudah terbebas. Ya, sudah terbebas karena tugas kita sudah selesai. Sekarang kita akur lagi. Ya Pak, udah kita gandengan tangan, udah jangan gotong-gotongan lagi. Karena ingat mau malam nisfu Sya'ban ya. Kalau kita hati kita masih kemerungsung, hati kita masih kesel, udah nggak usah ikutan nisfu Sya'ban dah besok. Ya, udah di rumahnya udah kesel aja, jangan dah. Ya, nggak usah ikut-ikutan. Nanti daripada ke acara nisfu Sya'ban malah ganggu orang. Yang ganggu orang ini gara-gara si Anu menang, gara-gara si Anu kalah. Akhirnya apa? Rusak tuh ritual yang biasa kita lakukan. Ya, jadi sudah selesai. Yang penting kita mohon kepada Allah, kiranya apa yang Allah takdirkan ke depan buat bangsa kita adalah yang terbaik buat kita semua. Pastinya Allah tidak akan pernah memberikan untuk hamba-hambanya ini adalah sesuatu yang buruk, ya. Karena di dalamnya ini banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang alim. Bagaimana tidak? Semua itu tim-timnya orang-orang baik semua, ya. Ulama-ulama semua. Makanya lucu kalau seandainya yang mendukung A dia tidak begini-begini. Loh, yang mendukung B kan ada pendukung ulama juga, ada habaib juga. Berarti kamu sama saja menuduh ulama itu, habib itu, apa yang kamu tuduh. Ini kan jelek akhirnya. Ya, yang penting udah kita nggak usah ikut-ikutan. Kita doakan orang-orang yang masih mencaprak di media sosial, mudah-mudahan menyudahi dan kembali kepada sesuatu yang normal. Ya, baik, itu nisfu Sya'ban. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Karena kita mau nyambut bulan Ramadan, dosa kita banyak apa? Banyak. Pak, dosa kita banyak kan? Ya Allah. Ya apalagi saya, bapak-bapak makali barangkali ya. Yang penting kita banyak istighfar, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Siapa yang minta ampun kepadaku atas dosa-dosanya, niscaya akan aku ampuni. Itu kalau dalam keterangan hadis di atas. Kemudian yang keempat, memperbanyak syahadat, ya. Memperbanyak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh kita baca. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu boleh kita baca. Kita perbanyak bacaan-bacaan doa seperti itu. Maka menurut Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa sepatutnya di waktu-waktu yang penuh keberkahan ini kita dianjurkan untuk diisi dengan kalimat-kalimat mulia, seperti memperbanyak membaca syahadat, ya. Maka penting buat kita. Kemudian yang kelima, membaca doa Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Selanjutnya kita baca untuk rangkaian amalan Sya'ban itu kita baca. Ya, nanti bisa saya share di grup doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, panjang doanya. Insyaallah saya kalau lalu nanti saya kirim. Ini perkara persiapan kita untuk nisfu Sya'ban, ya. Baik.
Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasrul Ibad. Sekarang kita masuk pada Al-Maqal As-Salasuna. Kemarin kita sudah membaca maqalah yang ke-29 yang menerangkan tentang bagaimana Syekh Ahmad Al-Lafafi memperhitungkan 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan, yang kemudian dia itu menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu bukan kita dapat dengan yang sifatnya materialistik, tetapi kebahagiaan itu yang mengarah kepada al-farhah al-qalbiyah, kebahagiaan batiniyah, ya, kebahagiaan batiniyah, ya, seperti kata beliau mencari kekayaan yang instan, yang mudah. Ya, beliau mencari kekayaan itu dengan harta, tetapi dia tidak temukan. Malah beliau menemukannya apa? Al-qanaah, ya kan? Menerima apa adanya. Itu kekayaannya adalah ada di qanaah. Ya, kemudian qanaah itu bagian daripada tenangnya hati ketika tidak adanya sesuatu yang yang kita sukai. Ya. Kemudian yang kedua, mencari kesenangan, mencari kesenangan, kelonggaran, yang maksudnya itu tidak adanya kesulitan dalam hidup, fitaurati atau fistarwati, di dalam banyaknya harta. Ya. Tapi apa? Beliau mendapati di mana? Fawajadnahu fi qillatil mal. Malah beliau mendapatkannya saat tidak kekurangan daripada harta. Wa talabna al-lazzat, dan mencari kelezatan, ya, fi ni'mah, di dalam nikmat dia dapatkan adalah kenikmatan di badan yang Allah kasih kesehatannya. Ini tips kebahagiaan yang dirilis oleh Syekh Ahmad Al-Lafafi. Nah, sekarang wal maqalatu salasuna, maqalah yang ke-30 an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. 4 perkara ini qaliluha, yang sedikitnya itu ternyata kasirun, banyak. 4 perkara yang sedikit tapi rasanya banyak. Ada 4 perkara yang sedikit, sepele, tapi rasanya banyak. Bisa dipahami nggak, Pak? Entar nanti paham sendiri. Ya, ada 4 perkara yang qaliluha, yang ada pun 4 perkara itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi pengaruhnya besar, rasanya banyak. Contoh, Bapak punya HP bagus Pak ya? Apple mereknya lah, yang bisa macam-macam. Tapi nggak ada paketnya, Pak, nggak ada paket data. Ayo, kemurungsung nggak, Pak? Ya, itu cuma sepele kan? Sepele nggak? Sepele, walaupun gaya HP-nya bagus. Ya Pak, ya, tapi nggak ada pulsanya, nggak ada paket datanya. Apa artinya? Mereknya Apple yang harga 13 juta, ya, nggak ada artinya. Padahal cuma sepele. Sepelenya apa? Nggak ada pulsa. Kartunya ada, tapi nggak ada pulsa. Nyelempet ke wifi, ya, ternyata nggak ada juga wifi. Itu tuh 4 perkara yang sedikit tapi pengaruhnya besar. Ada 4 perkara qaliluha, sedikit 4 perkaranya, tapi katsirun, banyak, dianggap besar pengaruhnya. Apa
yang pertama? Fayata'azza'an nasu, yang dikatakan banyak pengaruhnya adalah banyak merasa sakit, kecewa anas manusia bidzalika qalil dengan kesedikitan itu. Ya. Jadi pengaruhnya besar. Rasanya coba sebenarnya bapak nih lagi teman-temannya enak lagi kumpul nih lagi atau lagi sendiri megang HP, pasti kan megang HP ya, tapi nggak punya paket data, nggak ada wifi, gimana coba? TV nggak ada, orang wifi wifi-nya nggak ada, ya, nggak ada antenanya, kemerungsungan pak, mati rasa kan, ya, cuman patah foto aja udah kayak orang gila, patah foto sendiri, senyum sendiri, ya. Nah, 4 perkara yang sedikit tapi rasanya banyak. Apa yang pertama? Al-waja'u. Naon eta al-waja'u? Ai al-alam, yaitu penyakit, rasa sakit, rasa pedih. Bapak, badan bapak sehat nih? Badan bapak sehat. Nggak taunya sakit gigi. Yang sakit anggota tubuh berapa? Berapa anggota? 1. Apa? Gigi. Yang dirasa? Gigi. Yang dirasa gigi. Nah, yang merasa semuanya. Sakit gigi jadi sakitnya minta ampun, masya Allah. Badan jadi meriang, nelen makanan, perasaan sakit gigi pak, sakit gigi. Ini anak-anak pondok itu kan karomahnya budigan. Ya. Anak-anak pondok itu jangan disepelein, anak-anak pondok itu karomahnya budigan. Kalau belum budigan itu belum hatam, jadi belum jadi mondok itu. Yang penyakitnya apa? Budigan. Cuma ada di selangkangan doang. Tapi masya Allah ketika lagi ngaji, begini aja. Wala bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang pada lihat, itu orang apa nggak gitar, baik. Ya, tuh anak pondok. Cuma 1 doang, tapi rasanya jadi banyak pengaruhnya, banyak pengaruhnya. Apalagi pak, rasa sakit seperti itu pak. Apalagi sakit hati pengaruhnya banyak pak. Yang sakit kan cuma 1, sedikit hati kita itu ada di sini, tapi rasanya masya Allah sakitnya tuh di sini. Kalau udah sakitnya di sini, dia semuanya pengaruh besar. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, 4 perkara yang sedikit, 4 perkara itu tetapi pengaruhnya banyak. Yang pertama adalah sakit, ya, sakit. Bapak duit banyak, harta cukup, istri cantik, anak bager-bager, ya, tapi bapaknya sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja. Yang sakit siapa? Bapaknya sebagai kepala rumah tangga, 1. Tapi yang merasakan semua anaknya, istrinya. Sedikit pak, cuma 1, tapi pengaruhnya besar. Ya. Yang pertama. Yang kedua, wal faqru. Yang kedua, 4 perkara yang sedikit tapi pengaruhnya banyak adalah kefakiran. Maksud kefakiran di sini apa? Kefakiran di sini adalah faqdu ma yuhtaju ilaihi, yakni kehilangan sesuatu, ma yuhtaju, kehilangan sesuatu yang dibutuhkan, ilahi kepadanya, kepada sesuatu itu tadi.
Jadi bukan kefakiran di sini bukan artinya miskin saja, tapi di sini ketika dia ingin mencapai sesuatu tapi nggak ada kesempatan. Misalnya, ya, Pak Sadikun lagi keliling keluarganya, keluarganya. Nah, saat itu warganya ada yang butuh pertolongan Pak RW, ya toh, membutuhkan Pak RW. Sampai di tetangganya kata tetangganya, Pak RW, ini saya minta tolong, suami saya lagi sakit, tolong dong antarkan ke rumah sakit. Sebagai kepala RW, ketua RW, dia tidak mau menyia-nyiakan momentum dan juga tidak mau menyia-nyiakan warganya yang sedang sakit. Tapi saat tiba-tiba Pak RW ingin mengambil sesuatu yang teramat penting, misalnya mobil ambulan, ternyata mobil ambulannya nggak ada. Ya, ternyata mobil ambulannya yang dia tuju itu nggak ada. Sementara Pak RW ini sedang dimintai tolong dan sebagai tugas ketua RW adalah mengayomi warganya. Saat buru-buru tiba-tiba mobil ambulannya nggak ada. Nah seperti itu Pak. Sementara orang yang sedang membutuhkan itu betul-betul mengharap daripada keberadaan Pak RW. Nah ini termasuk faqdu ma yuhtaju ilahi, ketidakadaan sesuatu yang dibutuhkan, ya, kehilangan sesuatu yang dibutuhkan. Suatu ketika, ya, Kang Hidir jalan-jalan ke mall. Pas masuk di mall, ada pramu, apa ya istilahnya, tukang jaga toko, apa namanya? SPG ya? SPG benar? Apa artinya SPG? Apa artinya SPG? Ya pokoknya petugas atau sales atau pramu niaga. Pramu niaga itu menyambut kita. Ya, Kang Hidir, Pak Hidir ya? Iya. Mau cari apa Pak Hidir? Enggak, barang-barang yang adalah buat bocah, mau persiapan ini apa? Mau persiapan puasa, mau beli mukena, mau beli sarung. Oh ini Pak Hidir ini ada kupon door prize, barangkali Pak Hidir beruntung, ya kan? Nah, Sri punya Sri ternyata Pak Hidir ngintip, oh ada door prize itu ada hadiah mobil segala macam. Tiba-tiba nggak ada niat apa-apa Kang Hidir itu, nggak ada niat timbang timbang kupon kayak beginian ya biasa lah. Walaupun itu ada hadiahnya mobil. Nah iseng-iseng Pak Hidir ini ikut, ya, diundi tuh kuponnya nomor 1, nomor 2 terus ya sampai di pertengahan dibuka nomor hadiah utama mobil. Nah saat hadiah utama dibuka mobil dan nomornya itu dibuka, ternyata nomor Pak Hidir, kaget yang luar biasa. Waduh, saya dapat mobil, saya ngimpi apa enggak? Sampai ngeplak-ngeplak pipinya. Wah, saya enggak mimpi. Nah saat itu Pak Hidir pun dipanggil oleh pihak manajemen mall. Kepada bapak yang bernama Bapak Hidir dipersilakan untuk sumber suara. Nah saat itu Pak Hidir pun mendekati sumber suara dengan diberikan aplaus berdiri, aplaus tepuk tangan. Kaget Pak Hidir, orang banyak ini yang merokin saya. Akhirnya Pak Hidir selamatnya, Pak Hidir dapat hadiah, dapat door prize mobil mewah. Masya Allah. Waduh, senang luar biasa. Sujud syukur Kang Hidir. Allahu Akbar. Waduh. Nah, proses pun terjadi. Nah, saat itu langsung Pak Hidir, mobil bisa dibawa sekarang. Tapi dengan catatan Pak Hidir harus bayar pajak dulu. Ya. Ini mobilnya masih OTR, harganya masih on the road, belum ada pajak, ya. Harga mobilnya itu kan 3 miliar, ya, mobil apa namanya? Mobil Mercedes
yang biasa dibawa oleh menteri presiden lah, kira-kira itu ya. Pajaknya nggak punya. Akhirnya apa? Berapa pajaknya? Pajaknya itu seharga mobil Avanza yang baru 250 juta. Iya tak? Waduh. Tuh itu termasuk fakir, Pak. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi apa di situ? Faqduma yuhtaju ilaih. Enggak ada sesuatu yang kita bawa karena enggak punya, enggak ada. Kalau 1 juta 2 juta mah ada, Pak. Lah enggak bisa, Pak. Ini pajaknya ini 250 juta. Waduh. Terus gimana dong, Pak? Ya Bapak harus cari buat pajak. Akhirnya apa? Akhirnya Pak daripada bingung, udah Pak jual aja Pak. Sama orang yang mau. Jual berapa? Ya, dijual dengan seharga pajak. Dijual nih. Akhirnya masuk yang beli itu siapa itu? Ya orang yang beli, dia cuma beli 250 juta, ya kan dapat mobil yang seharga 3 miliar. Tapi kalau kata alhamdulillah saya dapat apa? Duit 250 juta. Nah itu fakduma. Sama ketika kita tahlilan. Nih, jangan sampai kayak masuk ini nih. Kita lagi tahlilan malam ketiga sama malam ketujuh. Tuh. Ya. Pak Hamidi, Pak Hamidi. Bukan Pak Hamidi, bukan. Ya, ngarepin begitu niatnya. Ya Allah. Kenapa malam ketiga? Ada apa dengan malam ketiga? Ada besek. Ada beseknya. Ya, malam ketujuh Ada beseknya juga. Nggak dapat kan? Ya. Ini tumben-tumbenan ya. Ya. Mas Win malam ketiga datang. Tumben lo datang malam ketiga. Tiba-tiba malam ketiga nggak ada beseknya, Pak. Jom. Ya Allah. Tuh, Pak lumayan akhir tuh. Ketika dia berharap dapat sesuatu, tapi enggak ada. Sedikit sih, tapi rasanya kerasa berpengaruh kepada yang lain. Buset, mana bini gua kagak masak. Gua udah niat tahlilan. Biasanya kan kalau Bapak Pak Eko mau bikin tahlil, saya suka jadi MC, ya dapat berkah sampai 3 bungkus lumayan, ya. Ini kenapa kagak ada beseknya, sabar geledek. Ya Allah, masukin. Ya, itu fakduma yuhtaju. Ya. Jadi berpengaruh ke semuanya. Yang itu yang kedua. Ya, 4 perkara yang sedikit tapi pengaruhnya banyak. Yang ketiga, wanar, api. Bener nggak api? Korek api berapa batang yang kita nyalain? 1. Ketika 1 batang korek api itu menyulut kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka akan berakibat fatal. Betul nggak? Api itu, Pak. Nah, termasuk kondisi sekarang banyak orang terprovokasi. Banyak orang yang terbakar emosinya cuma gara-gara 1 caprakan orang misalnya. Terpengaruh dengan si fulan yang ngomong di media sosial begini, kemudian dia merasa omongan dia ini benar, kemudian akhirnya diposting ulang ke grup Geria Syariah misalnya. Ternyata di grup Musola Syariah ini banyak yang lihat, banyak yang baca. Akhirnya apa? Terpengaruh. Wah, ini benar nih orang, wah ini benar nih orang. Akhirnya di-share ke tempat yang lain. Terus begitu. Cuman gara-gara dari 1 orang, pengaruhnya besar. Ya, api itu. Makanya kita jangan bermain-main dengan api. Ya. Kenapa? Api itu panas. Orang panas itu bisa bahaya. Sesuatu yang panas itu bisa mencelakakan. Makanya
harus dipadamkan. Dengan apa? Dengan apa kita memadamkan api? Dengan air. Dengan air nih, kayak kita nih. Kita lagi nyiram nih sekarang. Lagi nyiram hati kita. Ya Pak ya? Hati kita lagi kemerungsung, kemudian kita ngaji. Lagi kita sirami hati kita. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah wal adawah, permusuhan. Ya, permusuhan. Ai qasdul idrari al mutamakkin fil qalb, yakni bermaksud membuat mudarat atau perkara yang cilaka kepada orang lain yang tetap. Yang tetap itu yang bermukim, fil qalbi, ya, di dalam hati, yang bersarang di dalam hati. Artinya dendam kusumat, menimbulkan permusuhan. Ya. Misalnya Pak RW sebagai penengah, gitu. Gara-gara apa? Gara-gara tetangga kanan kiri pada berantem. Kata Pak RW udah jangan berantem. Ya, kita ini sama-sama warga masyarakat, harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jangan pada berantem. Karena tetangga yang satu ini sudah menanamkan permusuhan dengan cara kuat, maka ditanggapi pula dengan tetangga yang sebelahnya ini dengan kekuatan nafsunya, sehingga terjadi pertengkaran. Dan ini sangat berbahaya, bisa pengaruh kepada yang lain. Makanya cuman kita gara-gara mendengar dari sumber yang satu, kita seolah-olah sudah merasa paling apa itu? Paling benar. Orang yang merasa paling benar berarti dia orang telah menanamkan permusuhan kepada orang lain. Coba. Orang yang paling merasa benar dan berpengaruh kepada orang lain berarti dia sama sudah membuat musuh kepada orang lain. Makanya bahaya kalau kita ini menanamkan permusuhan cuman gara-gara hal yang sepele. Itu jadi ada 4 ya. 4 yang pertama tadi itu 4 yang sedikit tapi pengaruhnya besar. Yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah fakir, yang ketiga adalah api, dan yang keempat adalah permusuhan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani lillahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Ini penting Pak. Pangkalnya akal itu, ya, pangkalnya atau pokoknya akal itu, pangkalnya akal itu setelah keimanan kepada Allah adalah apa? At-tawaddudu ilan nas. Apa tawadud itu? Menanamkan rasa kasih sayang kepada manusia. Tuh. Ya. Pangkalnya akal setelah iman. Pangkalnya akal itu yang pertama apa? Pangkalnya akal atau pokoknya ya. Pokoknya pangkal. Pokoknya akal yang apa namanya? Setelah akal itu adalah setelah iman kepada Allah adalah menanamkan rasa kasih sayang kepada manusia. Wa qala sayyiduna Sulaiman, bersabda Nabi Sulaiman alaihissalam libnihi kepada putranya. Apa katanya? La tastaksir ayyakuna laka alfusodikin. Jangan kamu menganggap banyak bahwa ayyakuna laka, bahwa engkau itu punya apa? Punya banyak teman, yaitu 1000 teman.
Fal alfu qalilun, maka adapun yang 1000 itu sedikit karena menganggap temannya banyak, teman saya itu banyak. Kalau ente menganggap teman ente banyak, berarti ente adalah orang yang sedikit, merasa punya teman banyak. Berarti ente telah menunjukkan diri ente itu adalah al-qalil, orang yang minoritas, orang yang sedikit. Wala tastaqillah, dan janganlah engkau menganggap sedikit an yakuna laka aduun wahidun, adanya kamu itu mempunyai seorang musuh. Artinya jangan nyepelein orang yang punya jangan nyepelein orang yang memiliki kriteria dia itu misalnya punya musuh seorang, ada seorang yang dia musuhin, ada seorang yang dia musuhin, itu hati-hati. Bapak musuhin seseorang, hati-hati tuh Pak, jangan. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang model demikian itu apa? Dianggapnya adalah orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi jangan pernah kita nyepelein apapun. Jangan kita nyepelein teman kita banyak, dia sedikit. Boleh jadi teman yang sedikit itu ternyata lebih banyak dari yang banyak. Karena dari yang sedikit itu masing-masing punya anak keturunan sekian banyak. Jadi akhirnya akan lebih banyak. Nah itu. Nah, maka fal wahid katsirun. Adapun orang yang punya satu orang teman itu katsirun. Itu adalah banyak ketimbang orang yang punya musuh satu. Jadi jangan nyepelein orang yang punya musuh ada beberapa, ya. Juga jangan nyepelein ada orang yang punya musuh tidak merasa kalau seandainya dia itu sedang dimusuhi, jadi dianggap remeh. Nah inilah pesan daripada Nabi Sulaiman, bahwasanya kita itu nggak boleh sombong. Sombong itu hanya min sifat Rabbi, hanya sifat dari Allah. Pantas nggak Allah sombong? Pantas nggak? Nah, sangat pantas. Kalau kita sombong pantas nggak? Nah, apa yang mau disombongin? Ya, kalau kencing masih nongkrong aja belagu. Ya, iya. Apa yang disombongin? Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini masya Allah sekali, asli lelah sekali. Malam kemarin saya diundang sama adiknya Pak RT Kang Farihin, acara penutupan pengajian yang ceramah 3. Saya, Pak Dede Ismail, Pak Syauki, pulang jam 12 malam sampai rumah jam 1. Selesai jam 12 malam, cuma kan anunya tuh tambahannya itu, tambahan mobilnya, tambahan ngopinya, tuh masya Allah. Tidur jam 2, jam 4 bangun. Jam 4 bangun ngapain ya? Persiapan kuliah subuh. Kuliah subuh tadi tuh udah habis sholat subuh, kuliah subuh selesai, pulang ngejoprak. Tidur jam 10 dibangun karena ada pertemuan. Setelah itu langsung tadi asar pengajian ibu-ibu. Belum pulang nih siapa? Langsung ke sini, Kang Eko. Nah, dari Berhak langsung ke sini, maka rada ngantuk ini. Rada ngantuk, tidurnya kurang. Doain biar saya sehat. Bapak pada sehat semua. Kenapa maju mudah kita juga barokah. Jangan lupa itu nasinya itu dimakan. Nasi apa nih, Kang? Nasi kuning. Nasi kuning. Jangan, emang artinya apa sih nasi kuning? Gak usah ngapain nanya artinya. Kenapa sih bukan nasi uduk? Ngapain nanya-nanya lagi ya? Apa perlu dijelasin sekarang? Ribet. Jangan dulu yang kita makan ya. Udah makan, udah ada makan, udah tinggal dimakan ya. Jadi nanti dimakan, dan jangan lupa mau makan baca bismillah, karena itu barokah banget ya. Apalagi ini
sedekahnya dari yang punya hajat ulang tahun. Jadi jangan gak dimakan Pak, dimakan. Jadi setiap satu butir nasi itu Pak dimakan Pak, barokah ya. Makanya jangan sampai gak dimakan. Dan berapa butir nasi itu Pak? Makanya kalau saya itu gak pernah Pak beli nasi apapun itu Pak, nasi uduk, nasi padang, itu benar Pak. Kalau bayar itu nasinya gak pernah dihitung Pak. Ya, Kang Eko nih bikin beginian, isinya apa aja nasinya gak pernah dihitung. Itu nggak Kang Eko? Susah Mas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wa muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.